Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita boleh bergabung kembali di dalam ibadah online dari GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Bapa kita di surga. Datang dengan kerinduan hati yang sungguh di hadapan hadiratnya. Minta kuat kuasanya menjamah melawat kita di dalam pujian penyembahan maupun di dalam kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, segala kemelesetan hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Bapa, sucikan, kuduskan. Biar apa yang kami persembahkan di dalam pujian penyembahan kami, ibadah kami pada pagi hari ini berkenan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap pribadi kami. Jamah kami Tuhan pagi hari ini, ubahkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Katakan saat-saat ini, saat ini, alangkah indahnya Tuhan. Bersama-Mu selalu, bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah. Amin.
hadapan hadiratnya. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan puji. Engkau Tuhan kemuliaanku. Tuhan kemuliaanku. Kekudusanmu penuhi tempat ini. Sama-sama puji sembah. Haleluya. 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 Bermazmur bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Bersyukur padanya. Haleluya. Rahmat kasih-Nya selalu baru. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ditinggikan Kau Allah kami. Haleluya. Diagungkan Kau Allah kami. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Terpuji Kau Allah kami. Allah yang menjadikan kami sempurna kasih-Mu Tuhan, sempurnalah perbuatan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Hadirlah di tempat ini melawat setiap kami, dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Hebat Kau Tuhan. Amin. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Bersukacita di hadapan hadirat-Nya. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertanda dalam kemuliaan. Oh Dialah, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa membebas. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatan.
Dia berjaya atas semua perbuatan. Hebat Kau Tuhan. Amin. Yes. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Hanya Dia Tuhan Allah kita. Dialah penolong kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Pada Dia kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Tuhan. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Amin. Sama-sama katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Dialah kekuatan hidup kita. Amin. Haleluya. Hanya pada Allah hati kita percaya. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman. Mari kita siapkan hati kita untuk menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia akan dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin.
ini di gembara dunia. Kau buka mataku, hati dan pengertianku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak Kau buka mataku, kau buka mataku, hati dan pengertianku ya Tuhan, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Katakan kaulah tujuanku, kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu Tuhan. Amin. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah. Di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah. Sekali lagi katakan, di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, dan kami siapkan hati kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar kebenaran sekali lagi setiap minggu pagi. Sehingga setiap kali kita mendengar kebenaran, jiwa pikiran kita semua digoncangkan untuk mengerti lebih benar. Ya. Ada banyak sekali filosofi hidup manusia sudah salah selama ini. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar satu filosofi yang benar. Filosofi yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Segala ketidaktepatan kami. Biarlah kami seumur hidup kami sampai kami menutup mata, kami belajar terus firman-Mu. Ajari kami terus dan kami mau mendengarnya. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara berpikir seseorang yang tidak sesuai dengan kata Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi pagi ini kita akan belajar soal cara berpikir, mindset seseorang. Bagaimana Alkitab mengajarkan seharusnya kita berpikir. Ya. Oke. Baik. Semua orang di dunia ini itu sedang mengejar keinginannya sendiri. Tidak memikirkan bagaimana hidup secara benar.
Tidak memikirkan bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Jadi sebenarnya banyak orang sedang melayani dirinya sendiri. Di gereja pun melayani dirinya sendiri. Ada proyek utama dalam dirinya yang ia sembunyikan di balik pelayanannya. Banyak orang menjadi aktivis, tapi dalam rangka untuk dirinya sendiri. Contoh nyata di depan kita yang benar-benar nyata. Orang diajar memberi persepuluhan. Ternyata untuk dirinya sendiri juga. Bukan untuk mempersembahkan diri pada Tuhan. Supaya dibalas Tuhan. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Kan yang untung diri sendiri itu. Motifnya untuk diri sendiri. Melayani Tuhan pun untuk diri sendiri. Luar biasa. Salah kaprah ini luar biasa. Salah tapi dianggap benar. Pelayanan itu melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Filosofi yang benar itu segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Harus dirubah mindsetnya. Itu sebabnya pelayanan di gereja bisa berantem satu sama lain. Bisa berantem. Bisa di internet jelek-jelekin. Si itu sesat, memfitnah. Video diedit. Video khotbah bisa diedit potongan. Lalu dikomentari miring. Pembunuhan karakter terjadi di internet. Ini dilakukan bukan oleh orang kafir. Ini dilakukan oleh orang beragama. Bahkan yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Begitu kok merasa selamat. Aneh ya saudara ya. Tapi inilah yang terjadi. Mengapa itu bisa terjadi? Pasti pola pikirnya salah. Ia sedang melayani dirinya sendiri. Bukan melayani Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang melayani Tuhan tapi menyerang sesamanya? Udah gitu memfitnah lagi. Video dipotong-potong. Diedit seolah-olah si pembicara mengatakan hal itu. Padahal enggak, kalau didengarkan utuh itu tidak seperti yang dituduhkan itu. Ini manusia-manusia jahat ini meskipun agamawi. Meskipun mengaku percaya Tuhan, sebenarnya ia tidak percaya Tuhan. Ia sedang melayani emosinya sendiri. Melayani dirinya sendiri. Ia ingin memuaskan kedagingannya. Ingin menghancurkan orang lain. Bohong kalau mulutnya aku membela Tuhan. Bohong itu. Ia tidak mengerti apa arti membela Tuhan. Ia tidak punya hikmat sama sekali. Tulisannya selalu negatif. Tidak pernah mengajak orang melayani Tuhan dengan yang sebenar-benarnya. Tuhan Yesus berkata, filosofi Tuhan Yesus jelas. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Tuhan Yesus artinya apa? Yang utama dalam hidupnya itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya. Itu misinya, filosofi hidup, pola hidup Tuhan Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu berbeda dengan Lucifer yang dikutuk menjadi setan atau iblis atau diabolos dalam teks asli Alkitab. Iblis filosofinya beda tuh. Aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, luar biasa ini. Kata-katanya sudah jelas, dimulai dengan aku. Kalau seseorang menonjolkan keakuannya, itulah sifat iblis. Coba kita introspeksi diri. Apakah segala sesuatu dikatakan aku? Tapi aku ingin, Pak. Nah itu dia, aku. Tapi dia yang salah, Pak, aku yang benar.
Aku habisi saja dia. Nah ini setan ini. Tidak memikirkan perasaan Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus. Kebenaran itu untuk Tuhan, bukan untuk aku, bukan untuk kita. It's not about me. It's not about you. It's about Him. Hidup ini bukan tentang aku, bukan tentang kau, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Ada amin ya? Nah, filosofi banyak manusia sudah terlanjur salah selama ini. Semua orang sedang memikirkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata demikian. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kau tak dapat jadi muridku. Kalau kamu masih memikirkan caramu sendiri, masih merasa hebat, merasa memiliki, merasa benar, kau nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Siapapun saudara nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau tidak melepaskan diri dari segala milik kita. Melepaskan diri bukan semuanya dijual lalu dikasih ke gereja, bukan. Melepaskan diri itu melepaskan diri dari cara berpikir yang salah. Melepaskan diri dari kesombongan kita. Melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang salah. Melepaskan diri dari kedagingan kita. Melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dan belajar pada Tuhan Yesus. Amin ya. Barulah bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Yang filosofinya adalah segala sesuatu dilakukan untuk Bapaknya di surga. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dengar baik-baik. Sama seperti Tuhan Yesus diutus Bapaknya, kita semua diutus oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu filosofi yang benar adalah makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Mestinya demikian yang benar. Bukan aku ingin ini, aku ingin itu Tuhan. Membaca ayat-ayat, pilih-pilih ayat yang menyenangkan hati. Alkitab berkata, nanti akan ada saatnya orang-orang suka mengumpulkan guru-guru yang cuma menyampaikan hal-hal menyenangkan. Orang-orang mulai suka mendengarkan dongeng-dongeng. Hari ini banyak sekali pembicara yang ngakunya mendengar suara Tuhan. Bernubuat. Tapi nubuatannya tidak pernah terjadi. Tidak cocok. Misalnya, Presiden A sedang bersaing dengan Presiden B, calon presiden maksudnya. Lalu ada pengkhotbah yang mengatakan, aku mendengar suara Tuhan. Nubuatannya yang menang adalah Presiden A dalam pencalonan ini. Faktanya B yang menang. Artinya nubuatan itu bohong. Artinya itu bukan nubuatan, tapi itu lu buat-buat. Artinya kau bohong atas nama Tuhan. Yang begitu jangan dipercaya. Anehnya banyak orang udah mendengar, udah dibohongin sekali. Percaya terus setiap tahun dia mengadakan nubuatan. Sesungguhnya nubuatan Allah tidak pernah meleset. Kecuali Tuhan yang mengubah. Ini aneh dunia ini. Manusia hari ini memang tidak takut Tuhan. Manusia banyak yang tidak takut Tuhan. Berani bohong pakai mimbar. Waduh, ini sebenarnya sedang melayani diri sendiri. Itu sebenarnya kuncinya ada di sana. Segala sesuatu dilakukannya, bahkan khotbah dilakukannya untuk dirinya sendiri. Ini rusak ini. Akibatnya jemaat yang mendengar juga punya filosofi yang sama, ketularan. Kena infeksi virus yang namanya keakuan itu, egoisme. Ya. Waduh.
Kalau hidup sudah untuk diri sendiri, sudah tidak bisa menjadi murid Tuhan. Kalau hidup pusatnya sudah diri sendiri, maka ia tidak bisa menjadi berkat. Kalau hidup sudah pusatnya diri sendiri, tidak akan bisa belajar kebenaran. Orang yang pusatnya diri sendiri akan memberhalakan dirinya sendiri. Ya. Memberhalakan dirinya. Sebab apapun yang dia lakukan, coba perhatikan baik-baik. Nanti untuk dirinya sendiri. Bahkan nyumbang untuk amal, itu pun harus difoto. Diberitakan rame-rame. Untuk dirinya sendiri. Bukan karena dia kasihan sama orang, bukan. Cara berpikir ini, cara berpikir setan sebenarnya. Ingin meninggikan diri, ingin dipuja-puja. Ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, itu sebabnya setan tidak pernah diampuni. Karena ia sudah rusak dari sononya. Ketika ia memutuskan aku mau menyamai yang maha tinggi, itu rusak itu. Manusia memang tidak ada sih yang mau menyamai yang maha tinggi. Tapi manusia mau memuliakan dirinya banyak. Tidak mau merendahkan diri, mau meninggikan diri. Nah ini sifat yang sama dengan Lucifer. Sombong, padahal Tuhan benci orang yang angkuh. Tapi manusia membaca ayat seperti itu tidak diingatnya. Tidak takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk siapa? Kita harus bertanya-tanya loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kalau kita perhatikan bagaimana kita hidup. Kita hidup ini untuk siapa selama ini? Coba diperhatikan. Apakah kita memusatkan diri pada diri sendiri? Memusatkan pikiran pada diri sendiri? Atau memusatkan pikiran pada kepentingan Tuhan? Atau memusatkan pikiran pada menyalurkan berkat ke sesama? Coba diperhatikan. Makanya saya terinspirasi selalu, setiap saat. Dengan lagu berikut ini. Ya. Lagu ini sangat sederhana tapi sangat alkitabiah dan sangat menginspirasi. Segala sesuatu untuk Tuhan. Mari belajar Bapak Ibu. Selalu untukmu, selalu untukmu. Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan sesuatu, kalau tidak untuk Tuhan, itu pasti salah. Menyumbang tapi tidak untuk Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri, itu salah. Tuhan pasti tidak berkenan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi kalau berdoa itu pakai di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, teriak-teriak, Tuhan, Adonai,
Adonai Elohim, Tuhan Maha Besar. Teriak-teriak. Show. Tuhan berkata demikian. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang masuk surga bukan orang yang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukan. Percuma kau teriak-teriak Tuhan, Tuhan, kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kok bisa begitu, Pak? Ya, kau teriak-teriak Tuhan, Tuhan karena kau mau dalam rangka untuk dirimu sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Lagu itu kan untukmu, Tuhan. Itu kalau diganti untukku jadi kacau. Bayangkan kalau lagu itu selalu untukku. Waduh, kacau. Filosofi Lucifer itu selalu untukku itu. Filosofi kita selalu untukmu, Tuhan. Ya. Mengapa orang teriak Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk surga? Karena motifnya untuk diri sendiri. Banyak orang melakukan sesuatu supaya terkenal, supaya ngetop. Di YouTube supaya ngetop. Bikin judul yang aneh-aneh, menyerang orang-orang biar ngetop. Kalau itu benar nggak apa-apa, tapi jangan memfitnah. Coba kita baca ayat 22-nya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi ada orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan loh, bukan demi nama setan, bukan. Tapi ditolak Tuhan. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan loh, pakai nama Tuhan. Ditolak juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan loh, bukan nama setan. Ditolak Tuhan juga, tidak masuk kerajaan surga. Mengapa? Karena semua itu dilakukan supaya ada motifnya. Motifnya supaya ia terkenal. Motifnya pengumpulan dana. Motifnya macam-macam motifnya. Intinya itu dilakukan bukan untuk Tuhan. Ada maksud-maksud tertentu. Ada udang di balik rempeyek. Ada modus. Modus itu semua itu. Ini Tuhan loh yang berkata, bukan saya loh. Jangan marah sama saya ya. Ini Tuhan yang berkata demikian. Ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Tuhan Yesus yang berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang melakukan segala perkara apapun termasuk pekerjaan di gereja. Termasuk berkhotbah. Termasuk mengusir setan pakai nama Tuhan. Termasuk menyembuhkan orang pakai nama Tuhan. Tapi kalau motifnya untuk diri sendiri, itu kejahatan kata Alkitab. Kalau itu modus, itu kejahatan. Kalau orang bernubuat apalagi tidak cocok, tapi terus bernubuat, itu kejahatan besar di mata Tuhan. Membohongi jemaat Tuhan. Tapi anehnya jemaat banyak yang percaya meskipun tidak cocok. Salahnya sendiri. Kenapa jadi orang tidak punya hikmat? Kalau nubuatan tidak cocok sudah tidak usah didengar selamanya. Artinya orang itu berani bohong pakai nama Tuhan. Amin. Hidup kita ini cuma satu kali loh Bapak Ibu. Arahkan untuk Tuhan. Ingat, kalau kita melakukan segala sesuatu, makan, minum, bicara, apapun harus selalu untuk Tuhan. Ya. Kita harus selalu ingat setiap saat. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Tuhan dan Rajaku.
Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Harus seperti itu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pilihan hidup ini cuma ada dua. Hidup untuk Tuhan atau hidup untuk diri sendiri. Menyembah Tuhan atau menyembah setan. Wah, saya tidak menyembah setan, Pak. Ya, tapi dengan cara hidup memuaskan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, fokus pada diri sendiri, itu caranya menyembah setan. Secara tidak langsung orang yang demikian sedang menyenangkan hati setan. Tidak menyenangkan Tuhan. Itu sama dengan menjunjung tinggi setan. Oleh sebab itu, di minggu pagi ini, saya mau ingatkan, kita semua mau diingatkan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu bagi Tuhan. Kalau tidak, itu bukan ibadah namanya. Segala sesuatu di sini, artinya tidak ada kegiatan yang tidak rohani. Semua harus menjadi rohani. 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat-ayat ini sudah sering dibaca, tapi heran orang tidak bertobat juga. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, lakukanlah di dalam Tuhan. Jangan dilakukan untuk diri sendiri, di luar Tuhan. Itu maksudnya. Rasul Paulus itu banyak menulis hal-hal yang praktis. Baik engkau makan, atau engkau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, mari kita introspeksi diri selalu. Setiap minggu pagi, kita khotbah ini hanya untuk mengingatkan kita semua, supaya pikiran yang sudah meleset itu dibawa ke arah yang lurus lagi. Makanya harus didengarkan terus-menerus, diulang-ulang, jangan merasa sudah mengerti. Ya, terutama harus merendahkan diri, belajar lagi. Sesungguhnya segala sesuatu itu untuk Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan mau disanjung-sanjung, mau menjadi pusat perhatian, bukan. Sebab orang yang jauh akan Tuhan binasa. Justru Tuhan ingin menyelamatkan kita dengan cara itu. Kita harus dekat Tuhan. Kita harus lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera. Maka mindset kita akan menjadi benar. Sebab banyak orang dunia belajar dari filosofi dunia ini. Filosofi dunia ini tidak bisa menolong kita. Bahkan ada banyak filsafat-filsafat yang bertentangan dengan kebenaran. Hati-hati dengan filsafat. Ada filsafat yang baik sesuai kebenaran firman, ada yang tidak. Nah, makanya belajar firman lebih dahulu. Barulah belajar firman yang lain. Barulah belajar ilmu yang lain. Ya, banyak orang ilmunya pintar, ilmu pengetahuan maksudnya. Tapi firman tidak mengerti. Akibatnya hidupnya sama, gagal. Banyak orang gagal loh dalam hidup ini. Meskipun kelihatannya kaya, sukses, karirnya tinggi.
Gelarnya banyak, tapi sebenarnya gagal. Jika Tuhan tidak disukakan, itu artinya hidup kita gagal. Sebab segala sesuatu ini nanti akan kembali lagi kepada Tuhan. Sebab ketika kita menutup mata, tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa atau kita banggakan. Tuhan akan menghakimi kita sesuai perbuatan setiap kita. Entah itu baik, entah itu jahat. Sesuai dengan iman kita yang ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Bukan iman yang hanya di mulut, pengakuan melalui mulut. Bukan iman yang hanya di pikiran yang merupakan fantasi. Bukan iman yang hanya direnungkan di hati. Dalam hati. Bukan yang nyata. Dan itu akan kelihatan sangat mudah. Iman seseorang akan kelihatan sangat mudah. Hidupnya dipersembahkan untuk siapa? Kalau hidupnya tidak dipersembahkan untuk Tuhan, itu semuanya bukan iman. Meskipun menyembuhkan orang pakai nama Tuhan. Meskipun berkhotbah pakai nama Tuhan, pakai Alkitab. Meskipun mengusir setan pakai nama Tuhan. Meskipun berkegiatan agama, liturgi di gereja, meskipun kelihatan melayani di gereja. Tapi kalau itu tidak dipersembahkan bagi Tuhan, tidak mempunyai sikap hati yang benar, maka itu bukan pelayanan. Maaf, itu kata Alkitab. Waduh, ini kok keras sekali ya Pak? Bukan, ini standar Alkitab. Bapak Ibu, tolong deh. Ini bukan kita sengaja keras atau apa. Ini sengaja Alkitab memang berkata begitu. Dan pilihan hidup ini tidak banyak. Hidup kita untuk Tuhan atau untuk yang lain. Atau untuk diri sendiri, begitu saja. Sederhana. Cuma menjadi rumit ketika orang tidak bisa, tidak mau belajar. Ya. Ketika firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 48. Oke, kita baca ya. Matius pasal 5 ayat 48. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kita semua diperintah untuk menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata-kata Tuhan Yesus. Kalau filosofi kita benar segala sesuatu untukmu Tuhan, maka kita akan berkata amin Tuhan. Meskipun hal itu kelihatan mustahil bagiku, tapi amin. Aku akan maksimalkan hidupku. Aku akan kerahkan seluruh pikiranku, perasaanku, kehendakku, kekuatanku untuk belajar sempurna. Sesuai perintah Tuhan. Mestinya demikian. Herannya ada banyak orang yang merasa mengerti Alkitab. Tapi menolak loh perkataan Tuhan Yesus. Manusia kok disuruh sempurna. Mana bisa? Waduh. Yang begini ini tidak akan selamat. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Yang begini ini tidak mengasihi Tuhan, berani melawan perkataan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata sangat jelas. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Kamu akan melakukan seluruh kehendakku. Kamu akan mengasihi aku dengan cara melakukan semua yang diinginkan Tuhan. Nah ini perintah Tuhan dilawan. Berarti kamu tidak mengasihi Tuhan Yesus. Berarti kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Makanya harus cepat bertobat. Kalau firman Tuhan berkata A, amin. Berkata B, amin. Begitu. Harus maksimal. Hidup ini untuk apa sih? Ngotot-ngotot merasa benar sendiri untuk apa? Saya mau tanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, situasi dunia sudah tidak menentu. Pandemi juga tidak tahu meskipun katanya vaksin sudah berhasil dibuat. Tapi kita perlu tahu virus di dunia ini tak terbatas jumlahnya. Kita tidak tahu ada virus apa lagi di masa depan.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan perekonomian, dengan situasi politik dunia. Ya. Ada banyak bencana bisa terjadi setiap saat. Memang rumah kita bukan di bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita fokuskan sekali lagi. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Selalu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Sebab itulah hal yang benar, yang wajib kita lakukan. Sebenarnya melakukan kebenaran, melakukan untuk Tuhan itu bukan pilihan. Itu wajib. Cuma ya karena dunia ini banyak manusia sudah bebal, mengeraskan hati, banyak yang memilih pilihan lain. Hal ini seolah-olah manusia boleh memilih gitu. Padahal manusia ini bukan milik kita, bukan milik kita lagi loh, sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi milik Sang Tuan, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, seorang budak itu atau hamba itu tidak punya hak apa-apa. Disuruh apa saja, ia akan melakukan kehendak tuannya. Itu sebenarnya demikian. Gak ada seorang hamba yang menolak tuannya, itu gak ada. Menolak perintah tuannya maksudnya. Jadi sebenarnya apapun perintah tuannya harus kita lakukan. Bahkan ya di zaman Tuhan Yesus itu, kalau seorang tuan ingin kematian hambanya, budaknya, maka ia bisa menentukan disuruh mati harus mati budaknya. Kita ditebus, artinya kita menjadi milik Tuhan. Memang kita milik Tuhan sebenarnya. Serahkan hidup kita mulai sekarang. Mari kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Sudah, jangan merasa memiliki. Segala sesuatu kita persembahkan bagi Tuhan. Sebab semuanya milik Tuhan. Jangan fokus pada persepuluhan atau persembahan sulung atau apapun namanya. Tapi kita harus fokus bahwa kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Seluruh harta kita. Seluruh waktu yang kita punya. Seluruh kepandaian yang ada pada kita. Seluruh talenta yang ada pada kita. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Amin. Itulah yang benar. Bukan berbagai macam persembahan diajarkan hanya untuk mengumpulkan dana. Dana memang diperlukan. Orang-orang yang mengerti beban pekerjaan Tuhan tentu akan mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi jangan gereja menggunakan kesempatan untuk memanipulasi banyak orang untuk mengumpulkan dana. Tidak boleh. Setiap orang harus memberi, mendukung dengan ketulusan, kerelaan. Bukan karena diancam. Ada amin ya. Marilah kita hidup bebas seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang mengerti kebenaran. Yang tidak terikat oleh apapun hidupnya. Sehingga kita bisa memuji Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sehingga kita bisa mengatakan selalu untukmu. Ya, selalu untukmu Tuhan, baik aku makan, minum, atau apapun, selalu untukmu Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, selalu untukmu Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ingat, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu.
sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Amin. Yang diberkati adalah orang-orang yang mengerti dan mulai sekarang hidup hanya untuk Tuhan, selalu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, umat Tuhan dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi, yang mendengar firman ini harusnya berubah dan sudah mulai menjadi berkat bagi sekelilingnya, menjadi saksi, karena hidup kita itu selalu untuk Tuhan. Amin ya. Mari kita buktikan cinta kita sama Tuhan dengan mempersembahkan seluruh yang ada pada diri kita untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman yang masuk ke pikiran kami, masuk ke dalam jiwa kami, dan ke dalam roh kami, mengubah setiap kami. Berkati setiap kami, siapapun kami yang mendengar firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidaktepatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat